Baik, saya kira kita sudah cukup intensif ya, kita dengar laporan dari beberapa pejabat. Terima kasih semuanya. Dan saya kira kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita terus perlu waspada, tapi kita juga merasa lebih percaya diri, kita mampu mengatasi. Terima kasih dengan semua instansi yang telah bekerja keras. Saya juga terkesan ya langkah-langkah yang sudah ambil. Marilah kita hadapi akhir tahun dengan waspada, tapi tetap optimis dan kita percaya sekali lagi pada kekuatan kita sendiri. Ya. Ada beberapa penekanan dari saya, pelajaran yang kita simak dari ini semua bahwa kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Saya sudah hitung, saya sudah pelajari angka-angka, banyak sekali sumber daya kita yang bocor, sedikit demi sedikit kita tutup. Sebagai contoh, terlalu banyak kegiatan pembalakan hutan liar, illegal logging, juga illegal mining, tambang-tambang ilegal terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI, Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia. Jadi ini mewaspadai kita. Ya. Penyelundupan ini mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi kita. Ya. Penyelundupan, contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama. Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat. Dan beberapa instansi, ini benar-benar saya berharap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. Dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum, ini harus kita hadapi dengan serius. Ya. Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tapi kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Contoh yang saya katakan, kalau di awal pemerintah kita, di awal bulan-bulan pertama kita tidak melakukan efisiensi penghematan besar-besaran, kita sekarang tidak punya. Ya kita akan punya, tapi kita tidak sekuat sekarang. Ya saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, sisa anggaran yang bisa kita hematkan cukup besar. Dan di sana sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak. Ya, terlalu banyak
terlalu banyak menghamba kepada peraturan. Peraturan dibuat oleh manusia. Kalau peraturan yang tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus kita segera kita rubah. Saya ulangi, kalau peraturan apapun, peraturan menteri, apalagi yang di bawah itu, ya, perpres sekalipun, undang-undang sekalipun, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, kita tidak boleh ragu-ragu. Undang-Undang Dasar 1945 jangan jadi mantra. Saya ingatkan, khususnya di bidang kehidupan sehari-hari, berarti pasal 33 itu yang menyangkut kehidupan ekonomi, saya minta ditayangkan ya. Ini sekali lagi, untuk kesekian ratus kali saya tekankan. Ini sudah jelas sekali. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta. Tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pas diatur dalam undang-undang. Jadi, sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan pasal 33 ini, kita harus berani, kita tinggalkan dan kita rubah. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang 1945, pasal 33. Saya sudah pelajari beberapa konstitusi negara-negara lain. Mereka semua punya semacam ini. Malah lebih keras lagi. Dan mereka yang melaksanakan ini ekonominya benar-benar drastis meningkat. Jadi tadi memang saya tidak terlalu banyak mau bombastis ya. Tapi mungkin perlu diketahui ya, rakyat juga mungkin kita sudah ambil tindakan-tindakan tegas. Pemerintah sudah 4 juta hektar sudah kita kuasai kembali, kita cabut. Dan tahun ini Menteri Kehutanan dan ATR Badan Pertanahan selama tahun ini tidak ada satupun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang, tidak ada satupun. Apakah itu HTI, HPH, apakah itu perpanjangan, dan juga Menteri SDM, tidak ada satupun IUP dan sebagainya yang dikeluarkan. Karena kita akan review, kita akan kaji kembali yang tidak sesuai dengan pasal 33, yang tidak menguntungkan rakyat, kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak akan teruskan. Ya, kita berpegang kepada itu,
saya berpegang kepada ini, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai negara, dipergunakan oleh sebesar-besar kemampuan rakyat. Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan, dia ambil keuntungan, tapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia. Saya anggap itu tidak menghormati negara kesatuan Republik Indonesia. Menerima konsesi, menerima HGO, menerima HTI, menerima HPH, menerima IUP, menerima izin tambang, mendapat keuntungan, keuntungannya tidak mau ditaruh di Indonesia, saya anggap itu tidak menguntungkan kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Kalau kita membiarkan itu terus, kita lalai, kita tidak pantas untuk menjalankan pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, itu saya ingin tekankan masalah itu. Kita ingin Indonesia Incorporated, kita ingin semua, tapi kita mohon dengan sangat bahwa semua warga negara Indonesia, semua bangsa Indonesia dari semua tingkatan, bahu-membahu, mari kita meraih kemakmuran bersama. Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia, rakyat masih banyak yang susah, itu tidak bisa. Kita sudah hitung, kita sudah lihat angka-angkanya. Pejabat-pejabat pemerintah, terutama BUMN, saya ingatkan benar-benar, dirut-dirut Himbara, kalau saudara tidak sadar bahwa saudara harus menjaga uang rakyat untuk kepentingan rakyat, saudara lalai. Kami terus sekarang punya data-data. Saya kira itu, saya tutup sidang Kabinet Paripurna tahun ini dengan mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua menteri, semua kepala badan, ya. Saya lihat cukup profesional, saudara-saudara sekalian, ya. Dan saudara-saudara, kalau pejabat sudah kerja keras, saudara dimaki-maki, tenang saja, ya kan? Tenang saja. Pohon yang tinggi pasti kena, ya, terpaan angin, nggak apa-apa, itu risiko. Ya, saya perhatikan ada beberapa pejabat yang suka ditiup angin, ya, santai aja, udah biasa, saya sudah sekian puluh tahun juga. Yang penting kita kerja untuk rakyat, ya, kita kerja untuk rakyat, kita setia kepada rakyat, kita nggak ragu-ragu. Ya. Saya ingin semua pejabat nilai anak buah yang bekerja keras di lapangan, ya, di lapangan, saudara-saudara semuanya, dan ajukan kepada saya, kita beri penghargaan. Para kepala staf, Panglima TNI, Kapolri, ya, beri penghargaan. Apakah dia naik pangkat, bekerja, bikin jembatan di alam yang susah, itu membahayakan nyawa. Itu mempertaruhkan, kita sudah lihat berapa anggota kita hanyut berusaha menyelamatkan rakyat. Dia pertaruhkan nyawa. Saya minta dikasih penghargaan, dikasih penghargaan yang layak. Tenaga kesehatan, dokter-dokter, ya, petugas-petugas yang di lapangan yang tidak meninggalkan posnya, itu juga harus dikasih penghargaan. Ya. Saya kira itu dari saya.
sampaikan terima kasih saya kepada semua petugas-petugas di lapangan, penghargaan saya, ya, hormat saya kepada mereka. Saya bangga, saya sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, saya punya pemerintah, saya punya pembantu-pembantu seperti saudara, dan saya punya petugas-petugas di lapangan yang semua bekerja untuk rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menghadapi akhir tahun. Tapi dari segi wajah saudara-saudara, saya kira saudara-saudara termasuk yang akan tinggal di rumah kira-kira itu. Kecuali yang bertugas. Menko harus berangkat nanti malam ya. Ya, silakan berangkat berjuang untuk kita. Tapi ingat, kita punya harga diri, ya. Selesai. Terima kasih.